Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi lembaga dan peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Simak video berikut dengan baik-baik ya. Bagi yang belum mengetahui apa itu badan usaha, pasti sering menyamakan badan usaha dengan perusahaan, walaupun kenyataannya sangatlah berbeda. Perbedaan utamanya badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi. Badan usaha adalah sebuah kesatuan hukum, teknik, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba, sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya aktivitas produksi dan berkumpulnya semua faktor-faktor yang berkaitan dengan proses produksi itu sendiri. Jenis-jenis badan usaha dikelompokkan menjadi dua bagian, berdasarkan kepemilikan modal dan juga berdasarkan prosesnya. Badan usaha menurut kepemilikan modal terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama BUMN atau BUMD, yang kedua BUMS, dan yang ketiga ada badan usaha campuran. Apa itu BUMN? BUMN singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri BUMN. Yang pertama, kekuasaan dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan BUMN ini sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar menjaga kestabilan dan menghindari atau mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Tentunya, BUMN melayani kepentingan umum dan berguna untuk seluruh masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat yaitu PLN, air, sarana komunikasi, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Kita mengetahui dengan jelas bahwa BUMN merupakan salah satu pemasukan negara, karena BUMN merupakan penyedia barang serta layanan untuk masyarakat. Dari seluruh keuntungan BUMN inilah negara memperoleh uang kas. Dengan adanya BUMN, aktivitas ekonomi akan teratur berjalan di Indonesia. Yang keempat, semua resiko ditanggung oleh pemerintah. Setelah kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah, maka segala keuntungan serta kerugian juga ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. Apapun yang disediakan atau yang diperjualbelikan merupakan produk yang memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Bisa dibilang bila produk atau jasa yang ditawarkan BUMN tidak ada, maka masyarakat akan kebingungan bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut adalah milik negara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mencari laba. Status perusahaan merupakan badan hukum dan diberikan kebebasan bergerak untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Yang kedua ada perusahaan umum. Perusahaan umum merupakan perusahaan negara yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang distribusi, produksi, dan konsumsi. BUMD adalah badan usaha yang pelaksananya berada di bawah pengawasan, pengelolaan, serta pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal BUMD ini dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah.
Yang kedua, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang keempat, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang kelima, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat. Yang keenam, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Yang ketujuh, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Yang kedelapan, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Bentuk-bentuk BUMD. Yang pertama, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan menurut undang-undang yang modal keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan aktivitas bisnis dengan modal dasar yang secara keseluruhan terbagi atas saham-saham serta memenuhi persyaratan yang pelaksananya ditetapkan dalam undang-undang. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah jenis usaha yang pemilik perusahaan atau modal usaha sebagian besar dipegang oleh pihak swasta atau non-pemerintah. Pendirian BUMS biasanya bertujuan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dan menyediakan lapangan kerja secara luas untuk para tenaga kerja di Indonesia. Fungsi dan peran BUMS. Yang pertama, bekerja sama dengan BUMN. Yang kedua, menyediakan produksi nasional. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, menambah kas negara. Bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama, badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari satu orang yang memiliki tanggung jawab terhadap semua risiko dan aktivitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, badan usaha firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Yang ketiga, badan usaha persekutuan komanditer adalah persekutuan atau badan usaha yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang menyerahkan modalnya saja. Yang keempat, badan usaha perseroan terbatas adalah kumpulan orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Badan usaha campuran adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh pihak swasta dan pemerintah, sehingga baik modal maupun keuntungannya akan dicapai dikuasai secara bersama oleh kedua belah pihak. Tujuan badan usaha campuran ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan usaha secara efektif dan efisien, sehingga tercapai laba yang sebesar-besarnya. Kita dapat mengenali badan usaha campuran dengan melihat ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Yang pertama, kepemilikan ganda. Segala bentuk kepemimpinan, kekuasaan, dan kewenangan dibagi secara rata dari kedua belah pihak, sehingga jika terjadi permasalahan di perusahaan, maka keduanya memiliki tanggung jawab dan ikut andil yang sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, modal bersama. Modal untuk membangun badan usaha berasal dari swasta dan pemerintah, sehingga umumnya badan usaha campuran ini memiliki modal yang besar. Acuan penggunaan modal dibahas secara bersama dari kedua belah pihak. Biasanya, modal digunakan untuk membangun sarana prasarana, gaji awal, bahan produksi, dan lainnya. Yang ketiga, untung rugi bersama. Tentu saja jika badan usaha campuran mengalami untung maupun rugi, maka hasil akan dibagi rata untuk kedua belah pihak. Termasuk dalam hal pembayaran hutang juga dibagi dua, sehingga keuntungan bersih yang diterima masing-masing pihak bisa digunakan untuk apapun di luar operasional perusahaan. Yang keempat, berlandaskan hukum. Karena bekerja sama dengan pemerintah, maka badan usaha campuran memiliki landasan hukum,
dalam artian segala kegiatannya dilindungi dan diatur menurut hukum di Indonesia. Badan usaha menurut prosesnya. Yang pertama, badan usaha ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contohnya, hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Yang kedua, badan usaha agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga, badan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Yang keempat, badan usaha perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh, perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Yang kelima, badan usaha jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya, jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain.